Lu pernah nggak sih ngerasa kalau sesuatu yang harusnya jadi momen bahagia, malah berubah jadi pengalaman paling menyeramkan seumur hidup? Lebaran. Momen yang ditunggu semua orang buat pulang kampung, ketemu keluarga, makan opor, dan salaman bareng. Tapi buat Doni, tahun itu Lebaran nggak akan pernah dia lupakan. Bukan karena silaturahmi atau ketupat, tapi karena sesuatu yang ikut pulang bareng dia dari Jakarta ke Solo. Nah, nonton sampai full videonya sesudah intro ini. Doni, 27 tahun, kerja di Jakarta sebagai desainer grafis. Anak tunggal, tapi hidupnya biasa aja. Nggak terlalu kaya, nggak juga susah. Udah 3 tahun nggak mudik karena pandemi. Tahun itu, akhirnya dia bisa mudik. Tiket kereta udah full semua, jadinya dia mutusin buat naik mobil sendiri. Tanggal 28 Ramadan malam, Doni berangkat. Dia sengaja jalan malam biar nggak kena macet. Tapi dari situ semuanya mulai aneh. Sebelum berangkat, Doni mampir ke rumah sahabatnya, Haryo, yang satu kantor. Mereka udah lama temenan, dan Haryo sempat nitip oleh-oleh buat ibunya di Sragen. Tapi waktu Doni lagi duduk nungguin Haryo ngambil bungkusan dari dalam, dia lihat ada sosok cewek berdiri di pojokan pagar rumah Haryo. Mukanya nggak kelihatan, tapi rambutnya panjang banget, nyentuh tanah. Doni kira itu tetangga atau sepupu Haryo. Tapi pas Haryo keluar, sosok itu udah nggak ada. Hilang, gitu aja. Doni cuma mikir mungkin matanya yang salah lihat. Tapi entah kenapa waktu itu dia ngerasa badannya kedinginan, kayak ada angin lewat, padahal malam itu nggak hujan dan langit cerah. Haryo sempat nanya, "Lo yakin mau jalan malam-malam sendirian, Don?" Doni cuma ketawa. "Yakin lah, biar cepet nyampe, besok udah sahur di rumah." Haryo ngangguk tapi mukanya kayak ragu. Dia cuma bilang, "Kalau ada apa-apa di jalan kabarin gua aja." Setelah pamit, Doni mulai perjalanan. Jalanan sepi, cuman ada beberapa mobil di tol. Musik dangdut koplo bikin suasana agak hidup. Tapi begitu masuk ke rest area Cikampek yang udah mulai kosong, Doni berhenti buat isi bensin dan beli kopi. Di situ dia ketemu bapak tua yang duduk sendirian di dekat musala. Bajunya lusuh, tatapannya kosong. Tapi begitu Doni lewat, bapak itu ngomong, "Jangan pulangin yang bukan milikmu, nak." Doni merinding. Dia nengok, tapi si bapak udah nggak ada. Doni balik ke mobil, deg-degan. Tapi dia mikir mungkin dia kecapekan. Bisa aja ngelindur atau halu. Dia telen kopi dingin itu cepat-cepat, lalu tancap gas lagi. Tapi rasa nggak enak itu nggak pergi. Perasaan kayak ada yang duduk di bangku belakang. Padahal dia yakin mobilnya kosong. Dia coba ngelirik lewat spion tengah. Dan untuk sepersekian detik dia lihat rambut panjang tergerai di bangku belakang. Tapi pas dia noleh langsung, nggak ada siapa-siapa. Waktu itu Doni mulai baca-baca doa. Ayat kursi, surat Al-Ikhlas sebisanya aja. Tapi suara musik malah makin berisik, padahal volumenya nggak dia naikin. Sampai akhirnya, radio mobilnya nyala sendiri dan muter suara gamelan pelan. Bukan musik modern, tapi suara gamelan Jawa yang berat. Dan di tengah-tengah musik itu, ada suara perempuan tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang dingin dan gak wajar. Doni langsung berhenti di pinggir jalan. Napasnya ngos-ngosan, tangan gemetaran. Dia matiin mesin mobil, matiin radio, semua. Tapi suara tawa itu masih kedengeran. Dari dalam mobil. Bukan dari speaker, tapi dari bangku belakang. Doni nggak berani noleh. Dia buka pintu dan keluar. Jalan kaki ke arah warung kecil yang masih buka di pinggir jalan, pura-pura nyari rokok. Di situ ibu penjual warung bilang, "Mas, mobilnya jangan ditinggal kosong." Dia nggak suka. Doni nanya, "Siapa, Bu?" Si ibu cuma senyum. Kadang mereka ikut kalau kita lupa pamit dari tempat yang bukan milik kita. Doni makin bingung. Tapi pas dia balik ke mobil, semua jendela udah berembun dari dalam, seolah ada sesuatu yang bernafas di sana.
Doni berdiri lama di samping warung itu, tangannya gemetaran sambil megang bungkus rokok yang tadi dibelinya. Padahal dia nggak ngerokok. Cuman buat alasan supaya nggak balik ke mobil duluan. Tapi ibu warung tadi terus ngeliatin mobil Doni dari kejauhan, kayak ada yang salah. "Mas, pulangnya jangan sendirian ya," kata si ibu sebelum dia balik masuk ke dalam warung kecilnya. Kalimat itu malah makin bikin Doni mikir yang enggak-enggak. Akhirnya setelah tarik napas panjang, Doni memberanikan diri balik ke mobil. Dia buka pintu pelan dan langsung nyalain senter handphone buat ngeliat bagian belakang. Kosong. Nggak ada apa-apa. Tapi jendela bagian belakang emang masih berembun. Seolah tadi sempat ada sesuatu yang duduk di situ, diam, bernafas. Doni ngelap kaca itu pakai tisu, lalu masuk dan nyalain mesin. Dia coba tetap mikir logis. Mungkin tadi cuma kecapekan. Bisa jadi halu. Jalanan makin sepi, cuma ada beberapa truk besar yang lewat sesekali. Doni melaju pelan sambil terus baca doa di dalam hati. Tapi sejak berhenti tadi, suasana dalam mobilnya berubah. Dingin. Bukan dingin AC biasa, tapi dingin yang masuk sampai ke tulang. Dan baunya berubah. Bau mobil Doni biasanya netral, tapi sekarang kecium kayak bau tanah basah dan kembang. Persis kayak bau di makam waktu habis hujan. Sekitar jam 2 pagi, Doni keluar tol dan masuk ke jalan lintas yang mengarah ke arah Klaten. Di situ jalannya lebih sempit, gelap, dan kanan kirinya banyak pohon-pohon tinggi. Lampu jalan mulai jarang. Dia sempat mikir buat berhenti di pom bensin buat tidur sebentar, tapi begitu lihat pom bensin pertama, entah kenapa Doni ngerasa nggak enak. Pomnya sepi banget. Nggak ada petugas, nggak ada satpam. Tapi ada satu mobil parkir di pojokan, lampunya mati, tapi mesin nyala. Doni berhenti di luar pagar pom, nunggu sebentar. Tapi waktu dia lihat ke mobil yang parkir itu, dia ngeliat kepala seseorang nunduk di kemudi, kayak orang tidur. Tapi kepalanya bergerak pelan ke kanan, lalu ke kiri, terus ke belakang. Dan berhenti dalam posisi yang nggak manusiawi. Kepala itu menengok ke belakang, tapi mukanya masih ngarah ke depan. Doni langsung injak gas dan pergi tanpa lihat ke spion. Dia makin panik. Tapi waktu dia lewatin sebuah jalan desa yang sunyi, tiba-tiba GPS-nya berubah arah. Padahal sebelumnya udah bener, harusnya dia tinggal lurus aja sampai masuk jalan utama. Tapi sekarang malah disuruh belok ke kiri, ke arah jalan kecil berbatu yang gelap dan dikelilingi sawah. Doni berhenti sebentar, cek handphonenya, sinyal hilang. Dia mulai curiga, tapi karena nggak ada mobil lain lewat dan nggak mungkin putar balik jauh, akhirnya dia ikutin aja petunjuk itu. Begitu masuk ke jalan itu, suasananya langsung berubah. Lampu jalan nggak ada. Sawah di kanan kiri gelap, tapi Doni ngerasa kayak ada yang gerak di antara ilalang. Bukan binatang, tapi kayak bayangan orang. Berdiri, lalu jalan pelan, lalu hilang. Doni makin tegang. Dia nambah volume radio buat nenangin diri, tapi suara yang keluar bukan lagu, melainkan suara wanita ketawa kecil, pelan. Terus disusul suara perempuan nyanyi tembang Jawa, lirih dan sumbang. Doni langsung matiin radionya. Tapi suara itu masih kedengeran. Sekarang bukan dari speaker, tapi dari dalam mobilnya sendiri. Dari bangku belakang. Doni pelan-pelan ngelirik lewat kaca spion tengah, dan untuk pertama kalinya dia ngeliat jelas. Ada sesosok perempuan duduk di bangku belakang. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, matanya hitam dan kosong. Dia sedang menyisir rambutnya. Tangan kanannya dipakai buat menyisir, dan kuku-kukunya panjang, tajam, kayak belum pernah dipotong seumur hidup. Doni langsung berhenti mendadak. Tapi waktu dia noleh ke belakang, bangku kosong lagi. Perempuan itu hilang, tapi rambut panjangnya masih tersangkut sedikit di sela jok. Hitam, kasar, dan berbau anyir. Doni turun dari mobil, gemetar. Dia teriak, manggil-manggil siapa aja. Tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Hanya suara jangkrik dan angin yang makin dingin. Doni merasa dia udah tersesat, tapi yang lebih parah, dia nggak merasa sendirian lagi. Malam itu, dia tahu
Dia nggak cuma membawa oleh-oleh buat ibunya, tapi juga sesuatu yang ikut naik ke mobilnya. Sesuatu yang nggak pernah dia ajak tapi sekarang nggak mau turun. Dan sejak saat itu, Doni sadar, dia udah masuk ke wilayah yang bukan miliknya. Doni masih berdiri di samping mobilnya, napasnya memburu, tangan gemetar, keringat dingin mulai membasahi leher. Angin malam makin kencang, menggoyang-goyangkan daun ilalang di kiri kanannya. Entah kenapa, suara jangkrik yang tadinya mengisi keheningan malam perlahan hilang. Digantikan oleh suara lirih, seperti suara seseorang menggumam. Sayup-sayup, dekat, tapi tak terlihat. Dia mencoba menenangkan diri, berpikir logis. Tapi otaknya udah campur aduk. Bau rambut tadi masih nempel di hidungnya. Aroma anyir itu terasa nyata. Doni buru-buru buka bagasi, cari botol parfum buat nyemprot bangku belakang. Tapi begitu bagasi dibuka, dia kaget setengah mati. Ada bunga melati berserakan di bagasi, padahal dia nggak bawa apa-apa selain tas dan beberapa kardus. Bunga itu basah, seperti baru direndam air, dan ada beberapa helai rambut hitam panjang nyangkut di antaranya. Doni mundur pelan-pelan, nggak berani sentuh. Dia yakin itu bukan bunga biasa, bukan dari dunia yang sama. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Doni ambil air botol yang masih utuh dan baca doa sekenanya. Dia cipratkan air itu ke bagasi sambil berucap pelan, "Maaf kalau saya ganggu, saya cuma mau pulang." Tapi saat air menyentuh lantai bagasi, terdengar suara seperti desisan. Seperti sesuatu yang panas disiram air dingin. Lalu aroma melati berubah jadi bau bangkai. Doni buru-buru nutup bagasi dan lompat masuk ke mobil. Tapi begitu duduk, dia merasa kursinya basah. Seperti ada yang duduk duluan. Ketika dia sentuh joknya, tangannya menempel sesuatu yang licin. Darah. Tapi waktu dia nyalakan lampu interior mobil, nggak ada bekas apa-apa. Joknya kering, tangannya bersih. Cuma perasaannya yang nggak bisa dibohongi. Sesuatu di mobil ini bukan dari dunia nyata. Dengan panik, Doni kembali nyalain mesin dan melanjutkan perjalanan. Jalan berbatu itu seolah nggak berujung. Harusnya cuman jalan tikus penghubung ke jalur utama. Tapi dia udah berkendara hampir 15 menit dan nggak ketemu satu pun rumah atau kendaraan lain. Bahkan Google Maps tetap tak bisa dipakai. Peta berhenti di titik gelap. Seakan-akan tempat ini nggak tercatat dalam sistem. Lalu, tiba-tiba di depan sana, Doni melihat seorang nenek berjalan di pinggir jalan. Jalannya lambat, membungkuk, pakai kain batik dan kebaya kuno. Rambutnya putih panjang dan dikepang. Anehnya, nenek itu muncul begitu saja dari balik ilalang tinggi. Doni langsung injak rem. Dia bingung. Nenek siapa yang masih jalan kaki di tempat begini jam 3 pagi? Doni buka kaca sedikit. "Nek, sendirian?" Nenek itu cuma diam, lalu tangannya menunjuk ke arah depan. "Lurus saja, nanti sampai." Suaranya serak, pelan, tapi tajam. Doni menelan ludah. Dia ragu. Tapi begitu noleh ke arah dia berdiri tadi, nenek itu sudah nggak ada. Jalanan kosong lagi. Seolah hanya bayangan. Setelah itu, Doni memutuskan terus jalan, tapi perasaan ganjil makin kuat. Mobilnya mulai berat, seperti ditumpangi banyak orang. Padahal dia sendirian. Spion tengah mulai berembun lagi. Dan kali ini, bukan cuma satu bayangan, tapi 3. Duduk berjajar di bangku belakang. Tapi Doni nggak berani noleh. Dia hanya bisa terus mengemudi sambil komat kamit baca ayat pendek yang dia ingat dari dulu waktu kecil. Hingga akhirnya, dia melihat sebuah gapura tua dari batu, penuh lumut, dengan tulisan kuno yang nyaris pudar. Di sebelahnya ada papan kayu bertuliskan, Desa Karangsari. Tapi anehnya, Doni nggak pernah dengar desa itu ada di jalur mudik. Dan lebih aneh lagi, begitu mobilnya melewati gapura itu, mesin mobil langsung mati. Lampu padam, power steering mati, handphonenya mati, semuanya mati. Dan dari balik gelapnya malam, Doni mendengar suara langkah kaki. Banyak, serempak. Sampai akhirnya, suara itu berhenti tepat di sebelah mobil.
Lalu terdengar suara ketukan 3 kali. Pelan. Suara yang terdengar bukan dari luar, melainkan dari dalam bagasi. Doni mematung. Badannya kaku. Suara ketukan dari bagasi tadi masih terngiang jelas di telinga. Tapi yang bikin merinding, suara itu bukan sekadar ketukan. Ada sesuatu di baliknya, kayak irama, seperti kode atau panggilan. Tapi panggilan untuk siapa? Dia mencoba menyalakan mobil lagi. Kunci diputar, tapi mesin hanya menyala setengah lalu mati lagi. Listrik di dashboard redup, lalu padam total. Seisi mobil benar-benar gelap, sunyi. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Doni duduk diam dalam kegelapan, berkeringat. Mulutnya komat kamit, tapi lidah terasa keluh. Hanya jantungnya yang berdetak keras seperti ingin keluar dari dada. Tiba-tiba, suara ketukan itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari bagasi, tapi dari atas mobil. Seperti seseorang atau sesuatu berjalan di atas atapnya dengan langkah lambat. Doni mendongak. Atap mobil bergemetar pelan, suara langkahnya berat, seperti kaki dengan kuku panjang menggesek logam. Perlahan, langkah itu ke kaca depan. Doni memberanikan diri melihat ke kaca. Gelap, tapi samar-samar dia melihat telapak tangan menempel di kaca depan. Tangannya kurus, panjang, dan penuh luka. Perlahan, tangan itu mengusap kaca, meninggalkan jejak merah kecoklatan, seperti darah kering. Doni langsung menunduk, menutup matanya, dan membaca semua doa yang dia bisa. Tangannya gemetar menggenggam setir. Lalu, sunyi. Beberapa menit berlalu. Tak ada suara. Tak ada ketukan. Tak ada gerakan. Doni membuka mata perlahan. Kaca depannya bersih. Tak ada jejak tangan. Tak ada noda darah. Semuanya seperti semula. Dengan sisa keberanian yang dia punya, Doni keluar dari mobil. Lampu senter handphonenya, entah kenapa bisa menyala lagi. Dia arahkan ke sekitar dan terkejut. Mobilnya kini ada di tengah-tengah perkampungan tua yang sepi. Rumah-rumah kayu di kanan kiri jalan. Beberapa sudah roboh, sebagian ditutupi semak liar. Tapi yang paling mengganggu, dari setiap rumah, ada yang mengintip. Bukan orang, tapi bayangan. Berdiri diam di balik jendela tanpa kaca. Beberapa hanya kepala. Beberapa terlihat duduk membungkuk. Mereka nggak bergerak, hanya menatap Doni. Matanya gelap, kosong, tak bersinar. Udara di desa itu berat. Bau apek bercampur aroma dupa dan tanah basah. Langit masih gelap, tapi entah kenapa tak terdengar satupun ayam berkokok atau tanda-tanda fajar. Doni menyalakan flashlight, mencoba cari jalan keluar. Tapi semua gang terlihat sama. Semak-semak, pohon beringin, dan jalan tanah yang seolah berputar ke tempat yang sama. Bahkan GPS tak lagi bisa menangkap lokasi. Kok bisa ya desa begini ada di jalur mudik, pikir Doni. Tapi dalam hatinya dia tahu, ini bukan desa biasa, tempat ini bukan di peta. Mungkin bukan di dunia kita. Saat berjalan, Doni melihat satu rumah dengan lampu minyak menyala di terasnya. Di sana duduk seorang bapak tua, pakai sarung dan peci, memegang rokok kretek yang belum dinyalakan. Wajahnya penuh keriput, tapi tatapannya tajam. "Kamu bukan dari sini," kata bapak itu tanpa menoleh. Doni hanya bisa mengangguk. "Iya pak, saya nyasar, mobil saya mogok." Bapak itu menghembuskan napas pelan. "Kamu masuk tanpa diundang, tapi bukan mereka yang ikut kamu. Kamu yang mendatangi mereka." Doni terdiam. "Mereka siapa pak?" Bapak itu berdiri dan pelan-pelan menunjuk ke arah belakang Doni. Doni menoleh dan melihat dirinya sendiri, berdiri di belakangnya. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya miring. Doni refleks mundur. Tapi sosok itu langsung menghilang. Bapak itu hanya berkata, "Kamu udah dibelah dua. Yang satu masih bisa pulang. Yang satu lagi belum tentu." Doni panik. "Maksudnya apa pak? Saya cuma mau mudik. Saya cuma pengen ketemu ibu saya." Bapak itu hanya berkata lirih, "Kalau memang niatmu pulang,
ikuti suara azan. Tapi jangan toleh ke belakang, apapun yang kamu dengar. Karena yang memanggilmu nanti bukan manusia. Seketika itu dari kejauhan terdengar suara azan. Bukan dari masjid modern tapi dari surau tua dengan pengeras suara berderak. Doni langsung lari ke arah suara itu melewati gang, pohon dan rumah-rumah tua. Tapi suara panggilan lain mulai terdengar. Suara ibunya, suara temannya. Bahkan suara Doni sendiri. Doni, kesini dulu, jangan lari. Tapi Doni ingat pesan bapak tua tadi. Dia tutup telinga dan terus lari tanpa menoleh. Napasnya terengah, kakinya nyaris lemas. Akhirnya, di ujung jalan dia melihat surau tua yang dikelilingi cahaya remang. Suara azan makin jelas. Doni masuk dan sujud begitu saja di lantainya yang dingin. Dan saat itulah, dunia berubah lagi. Doni masih terdiam di dalam surau tua itu. Lantainya dingin, tapi rasanya justru menenangkan. Aroma kayu tua dan asap dupa samar-samar memenuhi ruangan. Ia tak tahu kenapa, tapi sejenak merasa lebih aman di sini. Seakan-akan surau ini adalah satu-satunya tempat yang belum disentuh oleh mereka. Tapi Doni tahu, waktu aman itu nggak akan lama. Telinganya menangkap suara-suara dari luar. Bukan suara manusia, seperti langkah kaki yang terseret, tarikan napas berat, geraman pelan. Mereka masih mencarinya. Ia menoleh ke arah mimbar surau. Di sana tergantung jam dinding bulat tua. Jarumnya bergerak tapi mundur. Detik demi detik bukannya maju, malah berputar ke arah berlawanan. Doni berdiri perlahan, matanya menatap tulisan kaligrafi di dinding. Tapi, huruf-huruf itu tampak terbalik. Bukan dari segi bentuk, tapi seolah-olah ditulis untuk dibaca dari dunia lain. Dunia yang tak kasat mata. Doni menarik napas, mencoba berpikir jernih. Handphonenya masih mati. Sinyal hilang, powerbank pun nggak berguna. Tapi dia punya satu hal, tekad buat pulang. Pulang ke Solo, ke rumah, ke ibu. Dari dalam surau, ia dengar suara itu lagi. Azan yang semula jelas, kini mulai bercampur dengan suara lain. Seperti ada yang mengganggu frekuensinya. Suara perempuan menangis, suara orang tertawa. Lalu suara anak kecil yang menyanyi lagu anak-anak dengan nada sumbang. Balik dong om, jangan main sendirian. Doni menggigit bibirnya. Ia tahu suara itu bukan nyata. Itu bukan anak kecil beneran. Itu pancingan. Tiba-tiba pintu surau terbuka sendiri pelan, berderit panjang. Dari balik kabut terlihat jalan tanah yang tadi tak ada. Doni memandang sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tapi langkahnya pelan-pelan keluar dari surau. Ia mengikuti jalan itu. Kalau tadi suara azan yang memandunya, kini justru suara burung hantu yang mengikuti. 1, 2, lalu 3. Suara-suara itu menuntunnya ke arah hutan kecil. Dia mulai berjalan cepat, tapi tanah di bawahnya lembek. Setiap langkah seperti menginjak lumpur bercampur darah. Lembab dan lengket. Kakinya makin berat. Sampai akhirnya, dia melihatnya. Sebuah rumah tua berdiri di tengah hutan. Bangunannya khas Jawa, joglo, tapi rusak. Sebagian atapnya roboh. Anehnya rumah itu terang. Lampu petromak menyala dari dalam. Ada bayangan seseorang berjalan di dalamnya. Doni tertarik. Mungkin ada orang. Mungkin dia bisa tanya arah jalan keluar. Tapi begitu dia mendekat, pintu rumah terbuka sendiri. Di dalam tampak seorang wanita tua duduk di lantai. Rambutnya panjang menyentuh tanah. Pakaiannya seperti kebaya lama. Ia duduk memunggungi Doni. Doni berdiri di ambang pintu, ingin memanggil, tapi tak bisa mengeluarkan suara. Wanita itu bergetar pelan, bahunya naik turun, seperti sedang menangis, lalu dia bicara. Pulang nah, ibu udah masak opor. Ketupatnya masih hangat. Suaranya mirip, suara ibu Doni, tapi itu nggak mungkin. Ini bukan rumah ibunya, ini bukan Solo. Mas Doni, ayo pulang. Nanti kamu ketinggalan takbiran. Doni nyaris menangis. Tapi dia tahu, itu bukan ibunya. Itu hanya makhluk yang sedang mencoba mengambil wajah dan suara yang paling dia rindukan. Wanita itu bangkit berdiri, tanpa berbalik.
Rambutnya masih menutupi wajahnya, tapi tubuhnya gemetar makin keras. Kenapa kamu nggak mau pulang, nak? Kamu anak durhaka ya. Tubuh wanita itu perlahan melayang, kakinya tak menapak. Kini ia menghadap Doni, rambutnya tersibak sedikit, menampakkan wajah yang tak punya mata. Hanya lubang hitam menganga dan senyum yang robek hingga ke pipi. Suaranya berubah, kini berat dan bergaung. Kamu milik kami sekarang. Doni lari secepat mungkin, nafasnya terengah. Tapi suara langkah itu mengikutinya, mengelilinginya. Lalu satu suara muncul di kepalanya, suara bapak tua dari surau tadi. Ingat, jangan toleh ke belakang. Suara itu menguat. Jangan toleh apapun yang kamu dengar. Tapi itu susah, karena suara itu sekarang persis di belakang telinganya. Suara ibunya menangis. Memanggil namanya, lalu berubah menjadi jeritan kesakitan. Tolong nak, jangan tinggalin ibu di sini. Air mata Doni jatuh, tapi dia terus berlari. Sampai akhirnya, dia keluar dari hutan. Cahaya fajar mulai muncul. Jalur aspal terlihat lagi, dan mobilnya masih di pinggir jalan seperti tak pernah berpindah. Seperti semua yang terjadi barusan hanyalah mimpi buruk. Tapi ada satu yang beda. Di jok belakang mobilnya ada satu kantong plastik. Isinya ketupat dan opor ayam. Masih hangat. Dan tercium bau harum daun jeruk dari dalamnya. Doni duduk diam di dalam mobil. Matanya menatap kantong plastik putih yang ada di jok belakang. Ketupat dan opor ayam yang entah siapa yang menaruh. Tapi yang aneh, aromanya mirip banget sama masakan ibu di rumah. Sama persis. Bahkan bumbu khasnya yang biasanya cuma ibu yang bisa buat, tercium kuat. Hatinya campur aduk. Antara rindu, takut, dan bingung. Ia coba menepis semua rasa itu. Mikir logis. Mungkin ini hanya halusinasi. Capek. Kurang tidur. Tapi begitu dia menyalakan mesin mobil, radio tiba-tiba menyala sendiri, volume penuh, dan suara yang keluar bukan siaran biasa. Itu suara ibunya, tapi bukan bicara, menangis pelan lirih menyayat hati. Seketika bulu kuduk Doni berdiri, tangan kirinya gemetar di atas kemudi. Dia langsung matikan radionya. Tapi suara tangisan itu tetap terdengar. Sekarang malah jelas di belakang telinganya. Seperti ada yang duduk di kursi penumpang belakang. Tapi waktu dia menoleh pelan, kaca spion tengah cuma nunjukin dirinya sendiri. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Dia banting setir dan langsung melaju. Jalanan pagi itu masih sepi, kabut belum sepenuhnya menghilang. Tapi matahari sudah mulai naik. Harusnya semua mimpi buruk itu selesai, tapi kenyataannya justru makin ganjil. GPS mobil nyala sendiri, tapi arahnya muter-muter. Jalan menuju Solo malah dihapus dari layar. Yang ada cuma satu petunjuk, kembali. Doni makin panik, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia coba keluar dari rute aneh itu, tapi jalanan terasa nggak habis-habis. Ia seperti muter di tempat yang sama. Rambu jalan bertuliskan selamat datang. Muncul berkali-kali padahal dia nggak pernah belok. Sampai akhirnya di kejauhan dia lihat pos jaga. Ada seorang bapak tua berjaga pakai baju dinas pinggiran desa. Doni langsung ngerem mendadak dan turun. "Pak, tolong, saya nyasar. Saya dari Jakarta mau ke Solo, tapi dari tadi muter-muter di sini aja." Bapak itu diam, wajahnya kaku. Lalu perlahan berkata, "Mas, tadi malam Mas tidur di mana?" Doni jawab jujur. Tentang surau, tentang suara aneh, dan wanita di rumah joglo tua itu. Tapi makin banyak dia cerita, makin serius tatapan bapak penjaga itu. Sampai akhirnya si bapak berkata, "Mas, mending segera ke masjid terdekat, biar didoakan. Mas tadi malam bukan mimpi. Mas tadi lewat jalur orang-orang yang udah nggak hidup." Doni tertegun.
Jantungnya berdegup keras. Mas masuk ke jalur gaib. Nggak semua orang bisa keluar dari sana. Banyak yang hilang di malam-malam seperti kemarin. Mas beruntung, tapi kalau Mas bawa sesuatu dari dunia itu, bisa jadi Mas nggak benar-benar balik. Doni langsung ingat kantong plastik tadi, ketupat dan opor itu. Ia balik ke mobil, buka jok belakang, dan benar saja, kantong itu udah nggak ada. Tapi bekas minyak santan masih menempel di jok. Aromanya tetap tercium, bahkan makin kuat, kayak habis dipanaskan ulang. Saat Doni duduk lagi di kursi kemudi, ia merasa aneh. Seperti mobilnya jadi lebih sempit. Bau sangit dan asap putih tipis mulai muncul dari ventilasi AC. Ia langsung turun lagi. Tapi sekarang, dunia luar jadi sunyi, terlalu sunyi. Nggak ada suara burung, nggak ada suara kendaraan. Ia balik badan ke arah pos jaga. Tapi, kosong. Bapak tadi udah nggak ada, seolah tak pernah ada sejak awal. Hanya tersisa kursi kayu reyot dan termos teh tua di atas meja. Doni gemetar. Ia mundur perlahan, sampai akhirnya dari arah samping, muncul sosok wanita berkebaya putih, berdiri diam. Rambutnya panjang menutup muka, dan di tangannya dia menggenggam sesuatu. Kantong plastik, isinya ketupat dan opor ayam. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Dari celah rambut, tampak senyum miring. Tapi bibirnya bukan tersenyum, lebih seperti disobek paksa. Dan matanya hitam legam, tanpa kelopak, menatap tajam ke arah Doni. Ayo pulang. Doni menjerit. Sekuat tenaga ia baca doa yang dia hafal. Lari kembali ke mobil, tapi mesin mobil nggak mau nyala. Berkali-kali dicoba, tetap gagal. Sampai akhirnya, ia tak sadar. Pingsan, ia terbangun keesokan harinya. Di dalam mobilnya, di pom bensin kecil, seorang pemilik warung membangunkannya. Mas, udah pagi. Tidur semalaman ya. Tadi malam ada mobil parkir sendirian. Serem banget. Saya kira udah nggak ada orangnya. Doni bangkit. Lihat sekeliling. Jalanan normal. Suara manusia kembali terdengar. Mobil-mobil lewat. Tapi satu hal yang bikin ia tak bisa berkata-kata. Di dashboard mobilnya, ada sebungkus ketupat, tanpa opor, tapi di daun ketupatnya ada goresan kecil, seperti tulisan. Doni baca pelan-pelan, jangan pernah lewat jalur itu lagi. Sekali lagi kamu nggak akan balik. Setelah kejadian di pom bensin itu, Doni nggak langsung jalan. Dia duduk lama di warung kecil, menyeduh teh manis panas, tangannya gemetar. Bukan karena kafein, tapi karena sisa trauma semalam. Kepala masih pening, tapi satu hal jelas, ketupat di dashboard itu nyata. Dia nggak cerita ke siapa-siapa, bahkan ke penjaga warung pun cuman bilang, tadi malam ngantuk berat jadi berhenti di sini. Padahal dalam hati Doni tahu, dia barusan selamat dari sesuatu yang seharusnya nggak bisa diceritakan ke orang sembarangan. Sekitar jam 9 pagi, Doni akhirnya melanjutkan perjalanan. Matahari sudah terang, jalanan mulai ramai. Tapi anehnya, sekarang rute menuju Solo terasa beda. Lebih pendek, lebih ramai, kayak dia benar-benar kembali ke jalur dunia nyata. Begitu masuk kota Solo, ada perasaan lega yang luar biasa. Aroma tanah Jawa, udara yang lebih tenang, dan deretan toko khas lebaran yang sudah mulai buka. Ia langsung menuju rumah nenek di pinggir kota. Di sanalah ibu dan keluarganya berkumpul. Begitu turun dari mobil dan melihat wajah ibunya, Doni langsung memeluk erat, lama. Ibunya heran, "Kamu kenapa, Don?" Tapi Doni cuma bisa jawab, "Capek, Bu. Perjalanan tadi malam agak berat." Dia nggak bisa ceritakan lebih dari itu. Bukan cuma takut ditertawakan, tapi karena di dalam dirinya sendiri, Doni pun belum sepenuhnya percaya kalau dia benar-benar selamat. Malam pertama di rumah nenek, semuanya berjalan biasa. Keluarga besar kumpul, makan opor ayam dan ketupat. Tapi Doni nggak menyentuh makanan itu. Begitu melihat bentuk ketupat, napasnya tercekat.
Sama. Persis. Bahkan lipatan daunnya mirip banget seperti yang dia lihat di dashboard mobil. Dia akhirnya cerita sedikit ke adiknya Dimas tentang mimpi aneh tentang rumah joglo tua dan wanita berkebaya putih. Dimas yang biasanya suka ngeledek malah ikut diam. Terus dia bilang pelan, "Mas, rumah joglo yang Mas lihat itu, kayaknya aku tahu." Doni langsung menoleh. "Serius?" "Iya, dulu waktu kecil kita pernah diajak Bapak lewat daerah pinggir hutan arah Klaten. Ada rumah tua. Kata orang situ, itu rumah bekas dukun perempuan. Dulu suka nolongin orang hilang atau nyasar di hutan. Tapi, katanya kadang dia juga ngajak yang hidup masuk ke alamnya. Kalau suka, ya dibawa." Doni langsung merinding. Seminggu di Solo, Doni nggak bisa tenang. Malam-malam sering mimpi buruk. Suara tangisan, suara ibu tua memanggil. Bahkan kadang bau santan dan ketupat masih tercium samar dari lemari bajunya. Ia makin yakin ada sesuatu yang masih nempel dari perjalanan itu. Sesuatu yang belum selesai. Sampai akhirnya, Doni memutuskan datang ke seorang kiai tua yang dikenal bisa melihat. Ia cerita semuanya, dari awal hingga akhir. Dan si kiai cuma diam lalu menatapnya dalam-dalam. Kemudian beliau berkata, "Kamu diberi kesempatan kedua. Itu hal langka, tapi kamu harus bersih, karena masih ada jejak yang nempel." Kiai itu membaca doa, memberi Doni air untuk mandi dan diminum. Lalu ia berkata, "Ketupat itu bukan sekadar makanan, tapi lambang undangan. Kamu diundang ke dunia mereka, dan kamu sempat menerima. Tapi niatmu kuat untuk pulang. Itu yang menyelamatkanmu." Doni pulang dari tempat kiai dengan perasaan lega, tapi juga sadar satu hal. Lebaran kali ini bukan cuma tentang mudik dan silaturahmi, tapi juga tentang perjalanan batin. Sekarang, setiap kali mendengar suara azan subuh atau melihat ketupat di meja makan, Doni selalu ingat malam itu. Malam di mana dia hampir nggak pulang. Kadang, ada jalan yang nggak kelihatan di Google Maps, dan kalau kamu salah belok, bisa jadi kamu nggak akan pernah kembali. Cerita ini bukan cuma tentang pengalaman mistis di perjalanan, tapi juga menyimpan pesan penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, khususnya saat mudik. Jangan paksakan diri saat mengemudi. Rasa lelah dan ngantuk saat menyetir bisa membahayakan nyawa. Istirahatlah di tempat yang aman saat tubuh sudah nggak kuat. Karena kadang, bukan hanya kecelakaan yang bisa terjadi, tapi juga hal-hal tak kasat mata yang bisa mengganggu. 2. Waspada dengan lokasi sepi dan tak dikenal. Menghindari jalan tol demi cari jalur sepi atau pemandangan indah kadang berisiko besar. Kita nggak tahu sejarah tempat itu, dan beberapa tempat bisa membawa energi negatif, terutama jika kita dalam kondisi lelah dan pikiran kosong. 3. Jaga niat dan hati saat perjalanan. Niat Doni yang tulus untuk pulang dan berkumpul dengan keluarga, serta niatnya untuk tidak terjerumus dalam dunia yang aneh, justru menyelamatkannya. Niat baik dan pikiran positif bisa jadi pelindung, terutama saat menghadapi hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. 4. Jangan anggap remeh hal gaib. Sebagai orang Indonesia, kita tumbuh dalam budaya yang percaya akan hal-hal mistis. Bukan untuk ditakuti secara berlebihan, tapi dihormati. Jangan sembarangan bicara atau bertindak di tempat asing, terutama saat malam hari atau saat perjalanan jauh. 5. Pentingnya doa sebelum bepergian. Berdoa bukan hanya rutinitas, tapi bentuk perlindungan spiritual. Banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi bisa terasa oleh hati. Doa adalah tameng awal, terutama di jalan yang panjang dan sunyi. Itulah kisah horor nyata yang dialami Doni saat mudik ke Solo. Sebuah perjalanan yang gak cuma menguji fisik, tapi juga batin. Kita jadi tahu, kadang rute pulang bisa membawa kita ke tempat yang gak seharusnya. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa klik like dan share ke temanmu yang juga doyan kisah horor. Tulis juga di kolom komentar, apakah kamu pernah ngalamin kejadian mistis saat mudik atau perjalanan jauh? Dan buat kamu yang belum subscribe,
langsung aja pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Karena, siapa tahu, cerita selanjutnya justru terjadi di dekat kamu. Sampai jumpa di malam berikutnya, dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.